Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk selalu menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, baik dari sosial media atau kepada seorang guru secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia di channel YouTube ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki yang halal, berkah dan barakah, serta memberikan kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak mari kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat-Nya yang tak terhingga. Mari kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus dalam lembah istidraj. Istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemewahan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta yang berlimpah, padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak, langkahnya diikuti, diteladani dan didoakan, padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh jumawa, meremehkan sesama dan angkuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal dia memberi makan dari harta hasil yang haram. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang ia zalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istidraj secara bahasa berarti tangga meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah kemewahan duniawi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan ia abaikan. Dari Uqbah ibni Amir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-An'am ayat 44,
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 menjelaskan bahwa istidraj menurut Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh, lalu siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala datang sekonyong-konyong. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan pembiaran atas maksiat yang Dia lakukan, memberikan banyak kesenangan yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut semua kesenangan sampai Dia termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun diberikan kesuksesan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Oleh sebab itu, ketika hari ini ada yang menemukan harta tertimbun di dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta Qarun dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditelan bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Imran ayat 178. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni nikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hati, yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga dia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa dan menganggap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan merupakan sebuah anugerah dan kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksa dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah,
Bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Bagi siapa saja yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezeki yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, kiranya perlu mawas diri dan waspada, karena bisa jadi saat ini dia sedang identifikasi mengalami istidraj. Bagaimana cara mengenalinya? Berikut ini adalah ciri-ciri istidraj. Yang pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanannya semakin menurun. Yang kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Yang ketiga, rizki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah. Yang keempat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Dan yang kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Takutlah pada perlakuan baik Allah Subhanahu wa taala kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non-materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Zat pemberi nikmat dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah, maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu bahayanya istidraj, sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, atau orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan." Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.